Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham perusahaan ADMF secara mendetail dengan pendekatan analisis investasi fundamental. Mari kita bahas satu persatu. Pertumbuhan pendapatan ADMF dalam 1 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 12,6%, dari Rp8.734 miliar menjadi Rp9.991 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, ADMF hanya mencatatkan pertumbuhan 0,0%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan ADMF cenderung stagnan dalam jangka panjang. Laba bersih ADMF dalam 1 tahun terakhir juga mengalami peningkatan sebesar 6,8%, dari Rp1.763 miliar menjadi Rp1.891 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, ADMF tidak mencatatkan pertumbuhan laba bersih sama sekali. Ini berarti performa laba bersih ADMF cenderung stabil dalam jangka panjang. Dari sisi profitabilitas, ADMF memiliki gross profit margin yang stabil di 0,0% dan net profit margin yang sedikit menurun dari 20,2% menjadi 18,9%. Ini menunjukkan bahwa ADMF masih mampu mempertahankan margin laba yang sehat. Posisi ADMF jika dilihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, juga cenderung menurun. ROA turun dari 6,1% menjadi 5,4%, sedangkan ROE turun dari 17,5% menjadi 17,4%. Meskipun demikian, ROE ADMF masih berada di atas 10%, yang menandakan bahwa perusahaan masih mampu memberikan imbal hasil yang baik bagi pemegang saham. Dari segi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio, DER, ADMF mengalami peningkatan dari 0,9 kali menjadi 1,4 kali. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk mendanai operasionalnya. Sebagai perbandingan, DER yang ideal adalah maksimal 1 kali. Jika kita meninjau dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, ADMF hanya mendapatkan 3 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa ADMF belum sepenuhnya memenuhi kriteria investasi yang baik menurut Buffett. Untuk melihat secara lebih detail, kalian bisa unduh aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ADMF. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan, prospek bisnis, dan kondisi pasar. Margin of safety adalah perbedaan antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi tersebut. Berdasarkan valuasi dengan metode PB-BEN, nilai wajar ADMF adalah Rp11.243 per saham. Saat ini, harga pasar ADMF berada di Rp11.300 per saham, sehingga margin of safety-nya hanya minus 0,5%. Ini berarti harga saham ADMF sedikit overvalued atau lebih mahal dibandingkan nilai wajarnya. Sementara itu, berdasarkan valuasi dengan metode PE-BEN, nilai wajar ADMF adalah Rp11.937 per saham. Dengan harga pasar saat ini Rp11.300 per saham, margin of safety ADMF adalah 5,3%. Ini berarti harga saham ADMF masih cukup undervalued atau lebih murah dibandingkan nilai wajarnya. Nah, teman-teman semua, itulah hasil analisis saya terhadap saham ADMF. Tentunya, keputusan investasi tetap ada di tangan kalian masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melakukan analisis dan due diligence sendiri sebelum memutuskan berinvestasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Selamat berinvestasi!